Shalom sahabat Radio Bunga Bakung yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Radio Bunga Bakung yang dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia bersama saya Pendeta Jonathan Edwards. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini adalah identitas orang percaya. Bapak Ibu Saudara, setelah kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita harus mengerti dan menyadari bahwa setelah kita diselamatkan, maka kita juga menerima identitas yang baru. Identitas yang baru sebagai orang percaya ini penting sekali. Karena dengan mengerti dan menyadari siapa kita atau identitas kita di dalam Kristus, maka itu yang membedakan kita dengan orang-orang dunia di dalam menyikapi kehidupan ini, di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, dunia ini banyak mengalami yang namanya krisis identitas, ya. Nah, jadi banyak orang yang menganggap bahwa identitas saya itu hanya bisa diakui oleh orang-orang kalau saya melakukan ini itu, atau kalau saya memiliki ini itu, ya. Kalau posisi saya memiliki jabatan tertentu, maka itu membuat identitas saya diakui. Ya, itulah pandangan dunia. Tetapi sebagai orang percaya, identitas kita bukan ditentukan oleh apa kata orang. Ya, sekali lagi, identitas kita sebagai orang percaya bukan ditentukan oleh apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Nah, ini akan menjadi renungan berseri, ya. Setidaknya saya akan membuat 3 seri mengenai identitas orang percaya ini. Nah, ini penting sekali karena dengan mengetahui dan menyadari identitas kita di dalam Kristus, ini akan membuat pola pikir kita, cara hidup kita itu bisa mengalami perubahan, mengalami transformasi. Nah, baik. Nah, apa identitas kita di dalam Kristus? Yang pertama, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saya percaya kita semua sudah sering mendengar dan membaca ayat ini. Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk benar-benar merenungkannya, bahkan melihatnya kata demi kata supaya kita memiliki pemahaman yang benar-benar mendalam. Ya. Nah, mari kita lihat bersama. Dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus. Nah, siapakah yang dimaksud siapa yang ada di dalam Kristus? Ya, itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, itulah yang disebut orang-orang yang ada di dalam Kristus, atau orang-orang percaya, atau orang-orang yang sudah lahir baru, mengalami kelahiran kembali. Nah, itulah kita semua, yang percaya kepada Yesus. Kita disebut siapa yang ada di dalam Kristus. Ya. Nah, dikatakan selanjutnya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, inilah identitas kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita menjadi ciptaan baru. Nah, kenapa bisa menjadi ciptaan baru? Iya, karena pada saat kita percaya Yesus, kita mengalami yang namanya kelahiran kembali. Sebuah peristiwa di mana kita dilahirbarukan oleh karya Roh Kudus, yaitu saat kita percaya kepada Yesus. Nah, karena kita dilahirkan kembali, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, selanjutnya dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow, ini menarik Bapak Ibu Saudara, karena dikatakan yang lama sudah berlalu.
Dan sesungguhnya yang baru itu juga sudah datang. Jadi bukan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang. Tidak. Jadi sama-sama ya, yang lama itu dikatakan sudah berlalu, tetapi yang baru itu juga sudah datang. Puji nama Tuhan ya. Ini benar-benar luar biasa karena ini menunjukkan bahwa waktu kita percaya Yesus itu selain yang lama udah berlalu, manusia lama kita udah berlalu, udah nggak ada gitu ya. Itu yang baru itu sudah datang. Nah, apa yang baru itu sudah datang? Di mana Kristus tinggal di dalam kita. Waktu kita percaya kepada Yesus ya, manusia lama kita udah nggak ada, udah berlalu dan digantikan oleh Kristus ya. Yang baru sudah datang, yaitu Kristus tinggal di dalam kita melalui pribadi Roh Kudusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi di sini ya menunjukkan bahwa kekristenan itu bukan berbicara tentang bagaimana hidup kita diperbaiki, bagaimana hati kita diperbaiki, tetapi benar-benar bukan sekedar diperbaiki, tetapi diganti, ya, ditukar. Ya, kehidupan lama kita ditukar, diganti dengan kehidupan Kristus. Kristus ya tinggal di dalam kita. Hidupnya itulah yang sekarang ada di dalam kita. Ya, nah kalau agama kan mengajarkan diperbaiki, maksudnya gini, bagaimana yang tadinya dulu kita memiliki hati yang jahat diperbaiki menjadi baik gitu ya. Yang dulunya mungkin pelit jadi murah hati, yang dulunya kasar jadi lembut ya. Jadi konsepnya itu diperbaiki, tetapi kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan itu kita bukan diperbaiki, tetapi ditukar, diganti. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat ya ayat di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, mari kita perhatikan ini Tuhan yang berkata ya. Nah, ini kitab Yehezkiel ini merupakan nubuatan ya akan Kristus yang akan datang. Nah, kita bersyukur karena kita hidup di era di mana Kristus sudah datang, sehingga apa yang dikatakan Yehezkiel ini sudah digenapi. Ya, pada saat kita percaya Yesus, itulah penggenapannya. Nah, dikatakan kitab Yehezkiel berkata bahwa kamu, ya ini Tuhan yang berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru. Nah, ini dia. Ya, ternyata hati kita itu benar-benar diberikan hati yang baru, bukan diperbaiki, tetapi diganti dengan hati yang baru dan roh yang baru. Ya, waktu kita belum percaya Yesus ya, kita mengalami kematian secara rohani. Namun pada saat kita percaya kepada Yesus, ya kita dilahir barukan oleh karya Roh Kudus. Kita ya diberikan roh yang baru di dalam batinmu. Dan kemudian dikatakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Nah, di sini kata menjauhkan di sini artinya Tuhan akan mengambil ya dari tubuh kita hati yang keras. Jadi hati yang keras itu udah nggak ada, udah diambil. Ya udah diganti dengan hati yang baru. Makanya ini bukan kekristenan, bukan diperbaiki, tetapi ganti, ya ditukar, bukan repair, tapi replace. Ya, jadi itu berbeda sekali ya. Kita diberikan hati yang baru, sehingga hati yang keras itu udah diambil, udah nggak ada. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, hati yang taat pun itu diberikan ya oleh Tuhan. Nah, kemudian kita lihat ayat selanjutnya ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Nah, ini sudah digenapi saat ini, di mana pada saat kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu diberikan kepada kita, tinggal di dalam kita. Kristus tinggal di dalam kita melalui pribadi Roh Kudusnya. Kemudian selanjutnya, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Wow, ternyata kita hidup menurut ketetapan Tuhan itu juga bukan karena upaya kita. Tapi dikatakan aku, ya Tuhan yang akan membuat kita hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Ya, nah jadi bukan karena kuat gagah kita berusaha mentaati Tuhan, tetapi puji Tuhan.
Ya, ayat ini juga mengatakan bahwa aku yang akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Puji Tuhan. Kemudian selanjutnya, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan sendiri yang membuat kita berpegang pada peraturan-peraturannya dan melakukannya. Ya, kadang orang berpikir waktu kita taat kepada Tuhan, oh itu karena kita punya tekad berketetapan untuk taat. Tapi sesungguhnya kita taat kepada Tuhan, menuruti segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu Tuhan sendiri yang membuat. Ya, Tuhan sendiri yang membuat kita hidup menurut segala ketetapannya. Itu yang dikatakan di dalam Yeskiel. Nah, jadi jelas ya, ciptaan baru. Kita bukan diperbaiki tetapi diganti, ditukar. Hati kita yang lama, yang keras itu diambil, digantikan dengan hati yang baru. Makanya itu disebut ciptaan baru. Ya, benar-benar baru, ditukar, ya, diganti, bukan diperbaiki. Manusia lama kita mati dan kita saat ini ya menjadi manusia baru di mana Kristus tinggal di dalam kita. Nah, Kristus di dalam kita. Selanjutnya artinya apa? Kita juga memiliki natur yang baru atau sifat-sifat yang baru. Kenapa? Karena yang tadinya manusia lama kecenderungannya berbuat dosa, dan itu pada saat kita percaya kepada Yesus itu sudah diambil, sudah berlalu, dan yang baru sudah datang yaitu Kristus tinggal di dalam kita. Maka di dalam kita ini sekarang DNA kita juga, ya istilahnya ya, saya menggunakan istilah DNA, kita sekarang memiliki DNA-nya Yesus. Ya, karena kita memiliki DNA Yesus, maka kita juga memiliki natur atau sifat-sifat yang baru. Nah, itulah yang dikatakan kita menghasilkan buah roh. Itulah sifat dan natur baru kita. Pada saat Kristus tinggal di dalam kita, maka yang dihasilkan adalah buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, ya, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. Dan ada 9 itu ya, 9 karakteristik dari buah roh. Nah, kita bersyukur untuk itu ya. Itulah identitas kita sebagai ciptaan yang baru. Nah, ya, sebagai ciptaan yang baru, hidup kita juga bukannya hidup kita lagi. Nah, mari kita lihat Galatia 2 ayat 20. Saya bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wow, nah ini dia. Jadi, waktu kita sudah percaya kepada Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru, ya kita hidup. Tetapi bukan lagi kita yang hidup, melainkan siapa yang hidup? Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, itulah makanya saya katakan, kita sekarang memiliki Kristus. Jadi DNA kita DNA-nya Yesus. Ya. Sehingga kita memiliki sifat-sifat dan natur yang baru, yang menghasilkan buah roh itu tadi. Ya. Kemudian selanjutnya dikatakan, ini Rasul Paulus yang mengatakannya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow, ya. Rasul Paulus mengatakan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Nah, Paulus tetap mengakui bahwa selama masih hidup di dunia ya, kita hidup yang kita hidupi itu di dalam, memang kita masih memiliki daging ya, masih memiliki tubuh secara fisik ya, sehingga dikatakan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Nah, makanya dikatakan kita hidupnya oleh iman. Iman dalam apa? Dalam Anak Allah, di dalam Kristus. Nah, ini luar biasa karena selanjutnya dikatakan iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Ingat, Bapak Ibu Saudara, kita ini dikasihi oleh Yesus ya. Dan tidak hanya itu, disebut selain telah mengasihi aku, disebut juga dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ternyata yang lebih dulu menyerahkan dirinya itu kita. Kadang kita sering mendengar serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tetapi ternyata yang lebih dulu menyerahkan dirinya itu Tuhan dulu, Yesus dulu. Nah, tidak ada yang salah dengan kata-kata kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tapi kita perlu menyadari bahwa ya, termasuk mengasihi Tuhan ya. Kita perlu menyadari bahwa kita mengasihi Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kita dan menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya untuk kita. Wow, puji nama Tuhan. Ya. Ini kebenaran yang memerdekakan kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam yang dikasihi Tuhan, ya biarlah kita menyadari bahwa pada saat kita percaya kepada Yesus, maka
kita memiliki identitas yang baru, yaitu menjadi ciptaan baru. Benar-benar baru, karena manusia lama kita itu benar-benar sudah lenyap dan digantikan, ditukar dengan manusia yang baru pada saat kita percaya kepada Yesus dan apa yang sudah Dia kerjakan di atas kayu salib. Itulah saat di mana Kristus tinggal di dalam kita, dan karena Kristus tinggal di dalam kita, kita memiliki natur yang baru karena DNA Kristus. Kita memiliki DNA Kristus di dalam diri kita, dan hidup yang kita hasilkan adalah buah roh itu tadi, ya. Dan kita bersyukur karena bahwa itu berarti kita hidup tidak sendirian. Kita memiliki Kristus di dalam kita. Ya, bahkan hidup kita bukan lagi kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Dan kita hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Puji nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur. Hari ini kami benar-benar mensyukuri sebuah kebenaran firman Tuhan yang nyata, bahwa pada saat kami percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, setelah kami diselamatkan, kami juga memiliki identitas yang baru. Dan hari ini kami bersyukur karena kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan biarlah hidup kami terus-menerus bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Kristus. Untuk seluruh pendengar Radio Bakung yang kasih Tuhan, biarlah mereka hidup di dalam kelimpahan anugerah Tuhan, di dalam kelimpahan kasih Tuhan, dan benar-benar mengalami sukacita dan damai sejahtera Kristus di dalam hati setiap kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah senantiasa menyertai kita semua. Shalom.